Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama Quiet Bloom di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hai Assalamualaikum. semuanya. Hai Nisa Goodies and everyone di sini. Kita hari ini agak mundur sedikit. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Halo Creamy Crunch, thank you udah join. Hari ini kita ada pembahasan tentang hal yang lagi marak terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair Kak, udah join ya. Kita baru mau mulai nih, kita mau bahas satu topik. Maaf banget hari ini kita terlambat untuk live yang harusnya memang tadi ba'da asar, tapi akhirnya kita live baru bisa ba'da maghrib karena satu dan lain hal. Tapi insya Allah tidak mengurangi isi dari perbincangan kita hari ini. Nah, hari ini tuh kita mau bahas tentang hal-hal yang saat ini tuh lagi banyak terjadi ya gitu. Karena terjadi satu pemberitaan di salah satu universitas ada kejadian pelecehan seksual nih kakak gitu kan. Kita semua dengar lah. Tapi setelah dari situ ternyata dampaknya banyak gitu ya. Maksudnya ada juga di universitas lain juga yang maksudnya terdampak juga karena baru ketahuan gitu ya, masih ada lagu yang diciptakan dari salah satu universitas negeri juga gitu yang udah diciptakan dari tahun 80 ternyata kayaknya ada lirik-liriknya juga mengandung unsur-unsur pelecehan seksual. Nah, sepertinya saat ini tuh emang kita udah mulai harus lebih mawas diri gitu ya, udah lebih mulai harus ekstra nih gitu terhadap si pelecehan seksual ini sendiri karena memang pemberitaan di media pun itu tuh sekarang udah maksudnya kayaknya hampir setiap hari rasanya kita mendengar dari berbagai wilayah itu memang ada berita tentang pelecehan seksual gitu. Entah itu terjadi antara maksudnya di bawah pelecehan usia di bawah umur kayak gitu, bahkan ada yang belum lama nih aku dengar dari orang tua kepada anak kayak gitu. Ulama ya belum lama juga yang sekarang lagi diproses juga kayak gitu. Maksudnya hampir setiap hari kita dengar berita dan itu sangat disayangkan dan pastinya juga sedih ya gitu. Maksudnya kita mendengarnya tuh sedih. Nah, jadi hari ini tuh kita sebenarnya satu kita mau prihatin juga gitu ya terhadap kejadian yang terjadi saat ini di negara ini gitu. Banyak banyak kasus-kasus yang terjadi gitu dan pastinya buat kita para orang tua juga menjadi perhatian khusus gitu untuk gimana kita membekali anak-anak kita ke depannya gitu ya. Apa sih kira-kira yang penting gitu supaya anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang lebih bisa melihat nih gitu ke depannya hal-hal yang perlu mereka pahami dan mereka sadari bahwa mereka harus menghindari uh, hal-hal seperti ini gitu. Nah, mungkin kita lihat dulu ya dari kasus yang terjadi di kampus kemarin nih, kan katanya ada grup WhatsApp ya gitu. Ada grup WhatsApp, terus gimana sih biasanya itu cowok-cowok semua gitu ya katanya. Grup WhatsApp cowok-cowok semua, terus kemudian di situ tuh mereka ngomongin orang yang mereka kenal gitu kan. Misalnya cewek-cewek yang mereka kenal, ada yang apa sih maksudnya gurunya katanya, dosennya, terus ada teman-temannya juga yang mereka kenal dibahas di situ gitu. Terus ternyata itu malah membahas sampai ke hal-hal yang ternyata itu tuh udah masuk ke dalam pelecehan seksual kayak Iya. gitu. Nah, itu tuh gimana sih? Maksudnya kita tuh aku sendiri sih sebenarnya kalau secara pengalaman sih pernah nggak sih mengalami hal-hal yang mirip-mirip seperti itu gitu. Sejujurnya ya pasti pernah zaman masa sekolah gitu Iya, ya. mungkin Mm-mm. itu sebenarnya kalau misalkan dari kesimpulannya ya mungkin ya. Maksudnya mungkin tuh dari basic omongan-omongan tongkrongan sebenarnya. Cuma mungkin di chatnya itu tuh ada sesuatu yang bener-bener nggak belum kayak ini lewati batas banget deh kayaknya itu. Sampai ada dosennya juga diomongin gitu. Terus teman-teman ceweknya mungkin diomongin kayak gitu kan. Sangat disayangkan sih, maksudnya anak-anak sekarang ya mungkin pikirannya orang tuanya udah sekolahin tinggi-tinggi, Tinggi-tinggi, terus iya. ternyata kalau bisa-bisanya berpikiran seperti itu, misalnya kayak ngomong di grup chat menjadikan
fantasi segala macem kayak Mhm. gitu. Tapi ada juga yang berpendapat kayak aduh itu apes banget, maksudnya Mhm. adalah gitu ya. Nah, Mhm. kan kita ngeliat dari POV yang berbeda-beda kan gitu. Apes banget kok sampai ketahuan, padahal tuh omongan-omongan tongkrongan anak muda gitu. Cuma kan Mhm. jadinya untungnya ketahuan supaya apa? Supaya jadi pembelajaran sebenarnya kan. Iya benar, buat jadi Gitu. pembelajaran bahwa Itu ya tuh nggak ya baik nggak lah baik gitu gitu, karena kan. kan ya cukup kebablasan juga sih sebenarnya. Bablasan. Iya, apalagi membicarakan hal yang sebenarnya nggak mesti. Ya mungkin kalau itu private itu kan soalnya satu grup juga rame Rame banget 16 ya orang kalau nggak gitu. salah ya. Iya, Heeh. dan kita juga nggak tahu masing-masing orang ketika misalnya melihat hal atau membaca hal seperti itu, ya jadinya seperti apa gitu. Maksudnya secara mental tuh berdampaknya kan pasti ke setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin memang jadi efek candu dengan fantasi-fantasi yang seperti itu. Ada yang misalnya Iya. jadi bodoh amat jadi bercandaan doang gitu kan. Tapi kan ya itu karena itu balik lagi pasti berbeda-beda jadinya ya itu sangat ya maksudnya ini memang jadi pembelajaran yang penting sih gitu buat kita orang tua. Apalagi aku kan masih Betul. punya anak yang usianya masih kecil kayak gitu dan Anak aku udah remaja banget anak lagi kamu nih, udah remaja OTW lagi on the way gitu ya. udah 14 Fase-fase tahun. ya kritis gitu. Maksudnya ya walaupun dibilang masih kecil juga sekarang kondisinya juga berita-berita juga anak kecil juga banyak banget Iya, gitu ya ya Allah. kondisi yang terjadi ya mungkin Cemas teman-teman banget deh. kira-kira dengan kasus ini tuh apa sih maksudnya yang ada cerita-cerita nggak atau punya pengalaman nggak mungkin dengan orang terdekat gitu yang pernah mengalami kasus serupa gitu. Nah, mungkin teman-teman kita tuh sebenarnya ada karena kita juga kan di Quiet Bloom ini kita udah pernah sampaikan juga kita tuh menerima cerita teman-teman yang membutuhkan support system yang memang ternyata misalnya memiliki permasalahan yang tidak bisa di handle sendiri, butuh teman cerita, butuh ruang untuk berdiskusi, bisa ke Quiet Bloom gitu. Walaupun nanti kami juga akan apa ya menjaga cerita itu menjadi cerita yang private gitu, anonim sehingga ini sebenarnya ada satu cerita dari kawan kita, namanya itu akan kita samarkan jadi nama-nama bunga gitu ya. Dan insya Allah juga ceritanya akan kita tayangkan dalam waktu dekat gitu. Sebut aja dia Esther gitu. Nah, ini ceritanya sangat apa ya? Sangat pelik sekali karena memang dialami sejak dia masih kecil, sejak dia SD. Jadi dia sudah mengalami pelecehan seksual sejak dia masih SD, lalu sampai usianya dia sekarang yang sudah usianya udah di atas 20 tahun, dia sampai hari ini belum menikah. Tapi ujian kehidupan yang dia alami tuh cukup bertubi-tubi dan sampai hari ini tuh dia terkena gangguan kesehatan mental kayak gitu. Tapi masya Allah gitu dengan dengan apa yang dia alami ternyata dia punya semangat yang sangat positif, bahkan dia sangat ingin punya kontribusi yang baik, kontribusi yang besar buat teman-teman yang juga punya pengalaman yang sama seperti dia kayak gitu. Nah, ceritanya juga nanti akan kita share gitu. Dan buat teman-teman yang memang membutuhkan support system, itu juga Quiet Bloom tuh menerima cerita dari teman-teman. Jadi teman-teman boleh cerita kalau misalnya dirasa malu atau apa bisa kirim email, nggak perlu tulis nama, bisa juga kayak WhatsApp ke nomor Quiet Bloom atau misalnya DM ke Quiet Bloom kayak gitu di TikTok gitu ya. Itu bisa atau kirim email tuh boleh banget. Nanti ceritanya itu bisa kita record, tapi recordnya tuh bisa pakai orang lain gitu ya, orang ketiga supaya maksudnya menyamarkan identitas juga dari korban atau identitas yang ingin bercerita supaya ceritanya bisa kita share, bisa kita jadikan pelajaran juga gitu. Dan memang jika ternyata dibutuhkan nantinya ada apa namanya ahli-ahlinya, misalnya dokter atau misalnya ternyata dibutuhkan psikiater atau psikolog, kita akan kasih referensinya juga gitu kemana kira-kira teman-teman bisa mendapatkan pertolongan seperti itu sih gitu. Mungkin kalau ada yang mau cerita-cerita atau based on tetangganya atau temennya itu boleh Iya juga banget. cerita di komen ya kayak gitu. Kalian pada denger nggak sih cerita yang kemarin gitu atau misalnya ada yang pernah denger nggak cerita yang serupa dengan kejadian ini gitu. Itu boleh loh. Kalau mau nyambung Sharing-sharing. kan sebenarnya belakangan ini selain berita yang tentang kasus kampus
yang grupnya tersebar. Juga ada berita yang sempat lagi heboh tuh, yang seorang wanita dia merasa dia diperkosa di tempat dunia malam oleh teman suaminya. Ya Allah. Itu pada pernah dengar juga nggak? Oh iya. Nah itu kan juga belakangan kan juga lagi itu keangkat ya. kenal lagi. Tahu. Istrinya. Hah? Ada bisik-bisik di sini. Iya, Iya, soalnya sensor maaf ya, soalnya iya korbannya ternyata ya maksudnya bukan ini sih orang. Balik lagi yang nggak tahu dari mana, maksudnya kan kita ngelihat, aku sih ngelihat dari secara umum lah kasus yang terjadi. Ya memang gimana ya, yang nggak dipungkirin juga mungkin waktu itu kan katanya keadaannya sedang tidak sadarkan diri, terus sedang berada di tempat yang seperti itu. Memang kadang-kadang tuh bukannya membenarkan tindakan itu, bukannya jadi kayak kesannya ya lagian ngapain juga nggak sadar terus lagi di situ, bukan gitu. Cuman maksudnya kadang-kadang tuh memang gimana ya, kita tuh juga gimana caranya tuh juga bisa membatasi tuh supaya hal itu tuh, sebagai perempuan kan laki-laki juga harus tahu, harus paham nih gimana menghargai wanita tuh seperti apa. Tapi sebagai wanita juga itu dia pentingnya kita tahu harus gimana sih kita jaga-jaga diri kita, walaupun kadang-kadang tuh hal-hal kayak gitu apalagi di umur mungkin yang belum terlalu matang, kadang-kadang juga ya kenapa harus gue, ya lo aja yang jaga pandangan, kenapa harus jadi gue yang ini gitu. Cuman kan ya tetap harus dua sisi sih. Dua sisi, karena gitu. Aturan itu kan pasti berlaku kepada kedua belah pihak nih, nggak ada aturan tuh berlaku ke satu arah aja tuh nggak ada. Jadi ada aturan mengatur pihak laki-laki, ada aturan yang mengatur pihak perempuan, pasti kan kayak gitu ya. Kepada pihak laki-laki berarti kalau kita punya anak laki-laki ya kita harus mengajarkan itu, mendidik aturan-aturan itu kepada anak yang laki-laki gitu, bahwa dari awal maksudnya kita udah ngasih tahu, mengarahkan bahwa ada yang namanya perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan, kayak gitu kan harus dikasih tahu batasan laki-laki dengan perempuan itu apa. Terus kita kasih tahu juga bahwa secara lahiriah dan normalnya lu akan punya daya tarik tersendiri gitu kan. Ya maksudnya lu akan punya daya tarik terhadap lawan jenis, kayak gitu akan dikasih tahu, dan kamu mesti ngasih tahu, mesti apa ya, open juga sama kita gitu. Kalau misalnya hal itu tuh udah nggak bisa di handle kayak gitu tuh, maksudnya kadang yang kita banyak tahu tuh, yang aku banyak ketahui, hal-hal seperti ini tuh memang dari dulu dianggap sesuatu yang tabu. Nah ini tuh yang memang aku berusaha untuk tidak seperti itu di keluarga aku. Maksudnya sama anakku tuh aku berusaha untuk tidak seperti itu. Juga enggak seperti barat banget juga. Maksudnya dalam arti ya gue santai aja, bebas sampai anakku, enggak, karena menurut aku gini, rasa kasih sayang maksudnya anak perlu tahu bahwa ayah sama ibu itu punya kedekatan hubungan. Tapi rasa kasih sayangnya itu ada ekspresi dalam bentuk, misalnya kayak ibu sama ayah tuh pasti ada sayang-sayangan dalam bentuk sentuhan, misalnya kayak gitu kan, misalnya kayak gitu. Tapi dia harus dijelaskan rasa kasih sayang itu muncul, hadir, ada, sentuhan itu ada sejak kapan dan kenapa bisa ada. Jadi dia juga tahu gitu itu munculnya kapan, hadirnya kapan, ada aturan mainnya kayak gitu. Jadi bukan berarti juga, ada juga loh orang yang bener-bener diumpetin, gak mau depan anaknya ada sama sekali gitu, maksudnya affection sama sekali, maksudnya yang batasan umum ya. Kenapa nggak juga kayak boleh diumbar banget tapi tidak diberitahu juga kenapa harus kayak gitu. Maksudnya kayak sebenarnya yang benar adalah ya harus ada jelas batasan itu jelas, karena kita pun maksudnya kalau mau dari sisi apapun mau dari sisi apapun itu tuh pasti kedua belah pihak itu ada aturan mainnya. Buat laki-laki ada aturannya, buat perempuan ada aturannya. Dan kita ya balik lagi semua pendidikan utama tuh ada di rumah ya, bukan di sekolah. Balik lagi sekolah itu adalah partner. Jadi ya di rumah kita harus pasti dulu sih gitu. Terus yang kedua, kalau sudah terjadi gimana ya gitu ya, kita, kalau aku sih pasti berkaca ke diri sendiri dulu sebelum itu menyalahkan orang lain kayak gitu, karena kita paling gampang pasti nyalahin pihak luar gitu. Tapi kalau aku sekarang makin kesini makin ngelihat diri aku dulu sih, apa yang salah dari aku yang belum aku
lakuin gitu. Maksudnya yang belum aku maksimalkan untuk anakku gitu ya. Maksudnya misalnya aku apa yang belum aku kasih arahan ke dia, kenapa ya bisa terjadi A, misalnya bisa terjadi B kayak gitu. Tapi kan mungkin karena usianya baru masih kecil gitu, jadi sampai dengan batasan sekarang usia 4 tahun mau menuju 5 tahun aku harus sudah kasih tahu dia apa sih. Bahkan kakak di sini aja pas aku kasih tahu apa yang aku ceritain udah kaget semua. Maksudnya padahal memang itu memang udah harus dikasih tahu. Kalian nggak tahu kan kalau anak usia segitu, anakku laki-laki ya guys, dia itu kemaluannya udah bangun kalau pagi-pagi, padahal usia 4 sampai 5 tahun. Kebayang nggak kalau misalnya jadi orang tua nggak pernah ngasih tahu ke anaknya bahwa dia akan mengalami hal itu, terus dia harus cerita ke siapa, malah yang ada dia malu sampai dia ngerasa dia nggak mau punya kemaluan. Terus kalau dia menyimpan rasa itu selamanya, gimana kan kayak gitu. Jadi itu maksudnya kita harus kenal juga anak kita seperti apa, terus sampai akhirnya nanti kita memang mengarahkan ke dia. Ya itulah perbedaannya laki-laki dan perempuan. Nanti perempuan akan mengandung, laki-laki akan melalui fase disunat kayak gitu. Kenapa sih kebutuhannya tuh untuk apa sih sampai kayak gitu harus ada sunat, harus perempuan tuh hamil gitu. Nanti itu kan maksudnya itu dijelasin gitu loh, bukan cuman kayak iya loh gue punya hasrat nih gue mau kawin sekarang kan. Enggak, sebelum itu dia jadi udah berandai-andai dulu, jadi dia tuh ada grup ya kan. Ayo kita bayangkan bagaimana itu semua sebelum gue sampai ke fase itu ya. Daripada gitu mending dikasih tahu dari awal. Benar-benar. Tapi setuju sih sama Wina. Jadi kan kalau zaman dulu kita mungkin orang tua kita atau mungkin guru tuh nggak terang-terangan ngasih tahu kalau alat kelamin itu namanya penis dan vagina. Iya betul. Atau ada yang bilang ini burung atau tutut ya, atau kayak apa. Ada kayak istilah-istilah gitu kan ya. Tapi ternyata mungkin dengan zaman juga dan sekarang udah makin terpapar, psikolog pun tuh malah menyarankan untuk kita memberitahu dengan namanya sebenarnya. Ini penis, ini vagina. Nggak ada tuh kayak ih kokoknya, ih pupunya, walaupun bayi kayak ada gitu, namanya kan? Umeng, tetap sampai hari ini gue jelaskan itu penis ini ya. Jadi kayak walaupun bayinya tuh lucu-lucuan, tapi pas sudah besar ini namanya penis, namanya gitu. Vagina itu harus, karena nanti dia sampai besar kan dia belajar kan juga di sekolahnya kan dengan bahasa-bahasa biologi gitu. Bahkan cara peluk pun tuh kalau dulu kan kita emang mungkin sama ayah kita, sama papa kita, itu kita hal biasa gitu ya, meluk, sayang. Tapi ternyata zaman sekarang tuh bapak bisa banget meniduri si anak sendiri. Dan itu kan memang sekarang banyak. Ya akhirnya memang setelah aku ikut beberapa kelas kayak tentang pubertas si anak remaja, cara peluk ibu sama anak tuh sama anak laki-laki tuh udah beda. Kita nggak bisa depan-depanan, tapi kita dari samping. Karena pertama dari makanan. Nah makanan sekarang sama makanan zaman dulu tuh kita beda banget, dan itu sangat mempengaruhi hormon-hormon si anak. Betul. Paparan, ya tontonan, iklan. Karena aku termasuk yang nggak tabu sama gadget ya. Karena aku memang kasih, cuma memang ada batasan-batasannya, karena ya teknologi bukan yang selalu salah, karena dengan teknologi kadang dia juga bisa belajar bahasa Inggris, dia jadi banyak pengalaman. Tapi ternyata ya ada minusnya juga. Makanya kalau dulu kita masih tidur sama ayah kita sekasur, udah gede tuh kayaknya itu hal normal. Maksudnya kita nggak berpikir kalau bakal gimana-gimana. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya tuh udah nggak boleh, dan itu memang ya udah perubahan zaman. Makanya makin kesini aku kayak melukal tuh mungkin anakku sekarang mau 10 tahun. Udah nggak bisa asal di depan, karena dari samping. Karena walaupun kita sebenarnya sayang, tapi dia pasti ada gejolak gimana ya, dan itu menurut aku tuh hal normal. Tinggal gimana cara untuk kayak ngejelasin. Kayak si Wina bilang, benar, pagi-pagi pasti kamu dia akan bangun. Akan bangun, terus pasti dia nanya, terus dia awalnya malu. Aku bilang itu nggak apa-apa karena dingin. Aku bilang kayak gitu. Normal. Dan yang perempuan pun mungkin ininya kadang suka sakit kalau misalkan kepegang atau gimana, baru kelas 3 gitu kan ya ponakan aku, dan sakit ya gimana ya, emang harus dijelasin. Kalau dulu kan kita kayak orang tua itu tuh tabu ya kayak kita mau ngomong apa nggak boleh, ini tuh kebanyakan nggak bolehnya gitu. Semua jangan begitu di depan orang, jangan begini. Dan akhirnya
nakalnya tuh di belakang, Iya. udahannya tuh di Iya. belakang. Taunya sendiri. Iya, Taunya sendiri gitu. tapi jadi salah. Betul. Karena apa? Karena ya itu dia nggak pernah tahu dari yang benernya, jadi cari-cari tahu. Iya, makanya aku relate banget mungkin ya. Aku ngeliat point of view dari adanya grup si anak-anak ini sebenarnya ya mungkin ya normal aja sih ya, laki-laki kayak kita nongkrong deh gitu sama teman-teman kita kayak aduh itu ganteng banget ya. Iya, coba ya bayangin ya kalau misalkan dia tuh putih, kita pasti kan ya gimana sih ya ngobrol. Tapi ya mungkin balik lagi nih, aku sih ngeliat si latar belakangnya mungkin ya mereka inner child-nya tuh belum selesai gitu. Iya. Belum nggak dapat tentang edukasi masalah pubertas. Betul. Tentang nggak usah ngomongin adab deh, tapi tentang menghargai sesama orang tua yang lebih tua yang kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan kita tuh kayaknya ngomong nama bapak orang tua kita kan itu bagian dari nggak sopan. Iya. Nggak sopan kan? Kayak, ya. misal dasar lo Tono gitu ya, itu kan Iya. sebenarnya nggak sopan. Iya, dulu tuh nggak gitu. sopan ya. Kadang tuh Tapi manggil dulu depan rumah tuh kayak gitu. manggil Iya. nama ini bokap nyokap bukan manggil kan? manggil Nah, nama, tau nggak lo? Masih ada yang kayak gitu tau? Ada, tapi Masih. kalau di sekolah sekarang itu udah termasuk penghinaan, Kak. Tapi sekolah anak gue nggak sih, alhamdulillah. Iya. Beda banget sama kita dulu. Nah, iya, jadi tuh Tahu sekarang lagi. iya, jadi tuh Iya. sekarang ada di beberapa sekolah karena di sekolahku tuh akhirnya kebetulan sekolahku tuh di daerah Depok ya, Jawa Barat ya, itu sampai dapat selebaran bahwa memang mungkin ya ada beberapa sekolah tuh yang lagi fase tuh ngata-ngatain nama orang tua gitu loh. Kalau dulu kan kita kayak ya udah santai gitu kan. Dan itu ternyata tuh masuk dalam kategori pelecehan. Gitu di Jawa Barat ya, karena dari sekolah anakku tuh dapat selebaran dari Diknas si Jawa Barat ini kalau itu termasuk hal yang Pembulian perbuatan tidak gitu ya? baik, pembulian, pelecehan seksual karena ya nggak boleh ngapain manggil nama orang tua ibu ini kayak gitu. Jadi ya itu balik lagi ya, zaman tuh pasti kan makin kesini makin Waalaikumsalam warahmatullahi Aku dulu dikata-katain sama Makin orang tua tuh. dulu Kak. Iya. Iya, Emang bener, zaman dulu bener. tuh memang begitu, sama Sama- kok kita sama juga mengalami. ngalamin ya Kak Tri, bener banget Kita sih. mengalami banget. Kita mengalami, dan apa yang terjadi dulu tuh sebenarnya mungkin banyak yang terjadi sekarang juga, apalagi kita SD tuh udah puluhan tahun lalu gitu Yes, kan ya. betul. SD tuh kita ngalamin udah puluhan tahun lalu, terus sekarang ini masanya anak-anak kita dan mereka juga mengalami hal yang sama gitu ya, berteman sama teman-temannya ya. Pastinya juga paparannya juga udah beda, jadi Betul. bekalnya juga udah beda gitu. Kenapa aku bilang beda? Yang dulu aja pasti kita ada merasa kurangnya gitu, bekalnya tuh kurang menghadapi kenyataan bahwa pada saat kita sekolah kita harus ngalamin ini nih, tapi kita nggak tahu solusinya gimana ya. Contoh ya, aku tuh dulu pernah, nggak tahu ya, maksudnya kalau zaman sekarang mungkin udah lebih terang-terangan nih. Aku jujur-jujur aja, kita di sini tuh ngobrolnya open aja karena memang kasus-kasus seperti ini tuh memang terjadinya banyak. Contoh ya, zaman dulu mungkin telepon-teleponan yang ditelepon terus dimatiin, benar nggak? Iya. Dari orang yang nggak tahu, entah dia naksir sama kita, entah apa, tapi dia Secret nelpon, admirer, secret asik. admirer lah kalau dulu ngomongnya. Nelpon dimatiin Iya. gitu kan, karena zaman dulu nggak ada handphone. Iya. Kebayang nggak sekarang? Coba deh buka, mungkin kalau yang punya anaknya remaja atau apa, kita nggak tahu loh, maksudnya chat dia itu ngomongnya apa. Tuh. Sebenarnya pelecehan seksual secara online di lingkungan rumahku juga masih ada aja yang kayak gitu, anak-anak harus sering ditegur biar nggak kayak gitu. iya, Iya, harus benar banget, harus dikasih tahu, maksudnya memang harus ditegur, dikasih arahan bahwa hal seperti itu tuh masuk ke Nggak dalam baik. pembulian dan tidak baik Yes. gitu. Kalau dilakukan pembiaran ya gimana caranya kita mau memperbaiki karakter anak gitu ya. Iya. Maksudnya memperbaiki karakter generasi gitu. Terus contoh yang tadi ya, telepon gitu kan, dimatiin. Kalau zaman sekarang udah ada handphone, kita nggak dengar telepon kita berdering. Ya, ini yang punya anak perempuan ya. Tapi kita nggak tahu loh, anak kita di dalam kamar itu nggak keluar itu kenapa? Iya. Siapa tahu dia malu luar biasa karena ada orang yang misalnya pakai nomor telepon nggak dikenal ngechat. Nauzubillah min zalik ya. Entah dia foto, maaf banget nih, online gitu ya. Maksudnya seksual harassment di online. Dia foto kemaluannya dikirim.
itu aku pernah lihat soalnya wallahi, tapi bukan ini ya, maksudnya bukan di aku, tapi di di circle aku, di keluarga aku pernah mengalami seperti itu. Kebayang nggak kalau kita tidak menjadi rumah yang baik buat anak kita mau cerita ke siapa? Itu shock nggak? Shock loh anak. Tapi malu nggak? Malu. Dia mau ceritain itu aja dia bingung, pasti dia bingung. Gue harus ngomongnya gimana ya menyokap gue harus ngomongnya gimana ya sama tante gue harus ngomongnya apa ya, nanti gue dimarahin gak ya, jangan-jangan dipikirnya gara-gara gue pakai bajunya kebuka misalnya, padahal bisa jadi dia nggak kayak gitu, bisa jadi kita kan nggak tahu orang punya seperti apa tuh kan, maksudnya harus dilihat dari dua sisi juga ya, apakah memang dari anak kitanya, dari keponakan kitanya, atau memang dari anak orangnya, kita nggak tahu, walaupun tetap semua dari dua sisi, aturan aja buat dua sisi gitu kan. Nah sama ketika ini terjadi, kita juga harus bisa mendengar dulu sebelum kita judgement gitu kan. Nah ini aku pernah lihat kayak gitu, makanya kenapa aku tuh ada banget gitu kalau misalnya anak perempuan, anak laki-laki pun juga sama. Bayangin anak laki-laki kalau ternyata ketemu sama, ini aku punya cerita ya, terjadi di salah satu boarding school lah ya, aku nggak bisa bilang, salah satu temanku qadarullah wa masyafa'al, teman sekamarnya, ternyata ya kita nggak tahu sebenarnya, mungkin dia tidak suka sesama jenis, mungkin nggak, karena menurut gue mungkin nggak langsung kayak gitu loh, sebenarnya nggak langsung kayak gitu, tapi kan hasrat itu kan ada, itu kan normal ya, tapi hasrat itu ada, curiosity iya hasratnya ada, cuman kan munculnya entah tiba-tiba muncul di saat usia dia yang itu, tapi ketemunya qadarullah teman sekamar yang laki-laki misalnya kayak gitu. Tapi karena dia sebenarnya itu bukan maksudnya mau ngapa-ngapain, tapi kayak jadi kelewat dia tuh, batas aja gitu, anaknya mungkin penasaran sama pengen seneng aja gitu emang, kayak suka touching gitu, tapi touching, teman-teman sekamar tuh ngolok-ngolok ya, akhirnya dia jadi merasa bahwa gue ada salah, dan akhirnya dia mengiyakan dirinya sendiri bahwa dia kayaknya iya deh gue ini, dan padahal sebenarnya bisa jadi iya. Kebayang gak sih, satu, kita memilih tempat yang salah buat sekolah anak kita, jadinya malah jadi anak kita jadi berpikir bahwa misal itu juga, maksud aku that's why pentingnya kenapa kita itu terbuka dengan narasi-narasi pelecehan seksual ini sendiri gitu. Kita nggak boleh ngerasa hal-hal kayak gini tuh aneh, nggak boleh bingung ngomongin kayak gini sama anak-anak kita. Abang nggak bingung kan bang kalau ngomongin kayak gini sama Muya, bingung nggak? Kalau misalnya ngomongin kayak denger kayak gini, abang bingung nggak? Kalau misalnya Muya lagi chat nggak peduliin. Iya, tapi kalau misalnya kamu denger gitu, kamu aneh nggak? Aneh. Iya aneh, lebih ke nggak ngerti. Nah jadi maksudnya kayak gitu, kayak misalnya kalau ada teman-teman yang gimana ya lebih baik iya maksudnya kalau ada anak kalau ada anak yang gimana ya dia harus ngomong apapun ya, maksudnya karena kita nanti akan bisa ngelihat dari situ, walaupun aku tuh bukan tipe yang langsung anak gue yang bener gitu, bukan tipe yang kayak gitu, tapi pasti aku lihat dari dua sisi gitu, cuma tetap kita harus jadi pendengar yang baik dulu baru kita tahu, itu poinnya. Kalau lo nggak bisa jadi pendengar yang baik, lo langsung dek gitu kayak gitu, apalagi anak baru numpahin airnya langsung salah, padahal belum tentu dia kayak gitu, lo tau dulu alasannya, misalnya jalannya apa nggak rata, ini itu kan kita harus tahu dulu alasannya apa kayak gitu. Itu sih gitu. Nah termasuk masalah pelecehan seksual ini, pokoknya salah langkah dampaknya itu besar. Kita ngatur terlalu parah, akhirnya anak ngumpet-ngumpet bikin grup sembarangan kayak gitu, dampaknya begini. Dampaknya di belakang bikin grup ngomong-ngomong kayak gini, fantasi seksual akhirnya apa, anak masuk ke dalam aplikasi-aplikasi yang gak benar, aplikasi-aplikasi online yang sekarang bisa diakses, tinggal bikin email palsu yang usianya bisa diatur-atur, dan akhirnya dari aplikasi-aplikasi itu dia bisa ketemu adik sepupu aku masih sekolah, sering banget curhat ke aku, dia jadi lebih jujur dan terbuka, alhamdulillah kak, iya sering-sering ditemenin, karena kan ya maksudnya anak-anak usia sekolah itu memang secara mental dan maksudnya memang di usia pertumbuhan itu kan otaknya juga masih berkembang ya, jadi belum stabil gitu ya, kita aja yang segini aja kadang masih ada gimananya, apalagi yang usia masih bertumbuh gitu. Jadi terus kasih paparan baik, terus kasih paparan rasa percaya diri, positif afirmasi kayak gitu tuh emang penting banget sih gitu. Iya gitu. Dan ini sih nggak tahu ya kalau anak-anak
Gen Z jadi orang tua ya, Iya. karena aku pernah lihat anak milenial tuh lebih sering lebih bisa mendengar daripada anak Gen Z. Anak Gen Z tuh langsung matahin kayak misalkan dia bilang mami tau nggak masa temen aku masa ada yang punya pacar, apaan sih punya pacar, nggak boleh langsung kayak gitu-gitu. Kadang gue gitu lagi. Nah, tadi dia milenial. Iya. Apa Nggak gua- gini, kayak lebih gimana ya? Misalnya kayak gue sih ngasih taunya umur kamu masih segitu. Udah belum boleh yang namanya pacaran, nanti aja. Sekarang kamu udah fokus aja belajar, bla 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 bla. Nanti kamu ada waktunya, mama bolehin kayak gitu. Iya, Maksudnya kan beda berhubungan kan? ya. Iya, beda. Cuma beda. kan memang anak gue kan OTW nih, Mm-mm. 14 tahun ya. OTW teenage. OTW teenager kan, memang dia sudah punya crush. Kayak gemes Dan dia jujur gitu loh sama Uh-uh. gue, maksudnya kayak aku punya crush bla 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 bla. Oke. Cuma aku ngingetin intinya mama nggak ngelarang kamu mau punya teman cowok gitu ya, Kesukaan deh Kesukaan ya, itu boleh normal gitu. ya. asal bisa positif di kamunya. Contoh misalnya aku suka sama dia karena dia itu penyemangat aku belajar, misalnya masuk sekolah. Maksud gue tuh nggak apa-apa dong, maksudnya kan Iya, gue tapi punya crush, ih gue jadi bisa masuk sekolah jadi jadi terus, masuk mau berangkat, jadi rajin. gitu, apa segala macam gitu loh ya kan. Terus kayak gitu itu nggak apa-apa, berarti kan adalah sisi positifnya gitu. Mama nggak mau nih kamu deket sama cowok yang Ribut bikin kamu apa ini. jadi Malas tiba-tiba malas malas belajar, sekolah. malas sekolah, berantem, ina Bohong, ini gitu. Karena kan mungkin dulu kita juga Bohong-bohong. begitu ya, Bo. Iya, betul. Ya kan, dulu kan kita kan Mm. ya kan kita berkaca aja, bener gak sih? Iya. Gitu loh, maksudnya ya kan kita maunya kan anak kita kan juga nggak sama kayak kita lah gitu ya. Lebih baik gitu. Maksudnya kayak gitu. Kayak lebih ke situ sih. Kadang Betul. bisa kayak iya mah masa udah pasang gini. Nah gitu gue kadang nggak boleh, belum misalnya kayak gitu. Cuma mungkin bahasanya nggak yang gimana Langsung, banget iya, gitu. langsung. Kan Iya ada pacaran, betul. Tapi gue lebih Boleh. setuju yang gaya kita yang kayak gini sebenarnya dibanding yang mereka ada, nggak tahu ya, ini kan perspektif beda-beda ya. Ada yang memang bilang katanya tuh malah harusnya nggak apa-apa, kamu punya pacar siapa, pacarnya kenalin gini katanya kan biar makin deket. Tapi kalau aku sendiri sih masih yang kolot sih, masih yang kayak Tasya, masih kayak Iya, ada belum. batasan, karena gimana pun harus ada ya, kita tuh boleh jadi sahabat si anak, tapi bisa juga harus tetap ada batasan gitu loh. Ada Kan ada boundaries juga ya. kan si Gen Z kan pada bilang kan mami aku punya pacar, serius siapa pacarnya, mau dong kenalin Kayaknya ada deh ini kayak gitu. yang Iya. kemudian mereka ada yang kayak gitu juga kan. Nah kalau kita kan sebenarnya kan karena kalau kita kan milenial, kalau milenial tuh kayaknya tuh masih zaman yang dulu lah ya, masih yang kayak Iya. masih adalah turunan-turunan VOC. VOC-nya Sisa-sisanya Sisa. ada. tapi Ada, aku bener, lebih bener, kayak bener. ya udah sebenarnya ya VOC-nya kita ambil, yang ini kita ambil ya tergantung kita aja sih. Iya, Kadang- aplikasinya kapan Iya, di mana betul. gitu Karena maksudnya. kan gitu gak sih, millennials tuh kayak udah bisa lebih mengcombine nih itu Iya. dia. gimana yang lebih agak asiknya tapi masih ada VOC. Ada VOC Iya, nya. dari kalian, dari teman-teman aku juga ngejalaninnya gitu. Tetap asik, cuman Kayak contoh ini jangan kita bahas. keasikan juga lu gitu. Kita bahas soal baju, ya kan? Iya. Punya anak ABG segala macem. Kenapa sih lo nanti gimana menurut lo kalau misalkan anak lo nih pakai baju crop top, celana pendek, pergi sama temen-temennya. Nah itu nih bisa nyambung nih, bisa inline sama si sexual harassment yang kita Iya. bahas. Karena satu apa? Gue menghindari catcalling. Karena Iya, anak betul. gue ini tuh udah mengerti banget nih catcalling. Dia pernah bilang, mah aku pernah loh jalan nih, misalkan dari rumah ke Alfamart misalnya gitu ya. Terus ada tukang gitu. Aku kan pakai bajunya biasa aja, tapi kok dia kayak catcalling kan? Ngomong pakai bahasa Inggris ya saya. iya. Catcalling ke aku. I don't like it. Kalau dijelasin itu Catcalling tuh kayak ini loh, kayak kiu kiu Itu kiu. dipandang Gitu. ya, Iya, Terus Kayak- juga biasanya kalau di kita tuh kayak Iya, Bisa kayak gitu. ngeledek apa Iya, gangguin, godain. godain. Nah, itu tuh Iya gitu. Nah terus dia cerita gitu, iya aku di catcalling. Gue kan bingung, kok kamu tau catcalling gitu kan. Itu tuh umur dia kalau nggak salah 10 atau 11 tahun deh gitu. Terus gue bilang, oh ya udah berarti kamu harus beware, kamu harus pakai baju yang sopan. Misalnya kamu
even kamu harus keluar ke depan rumah segala macam. Karena apa? Kamu tuh udah 10 tahun pasti udah numbuh ini dong, Iya. bla 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 segala macam. Berarti kan kamu harus apa? Kamu harus pakai baju yang benar, segala macam, jangan pakai celana pendek gitu-gitu. Nah, gue tuh ada rasa kayak, aduh, anak gue aja ke Alfamart aja gitu ya, apalagi ke mall, ya kan? Apa iya gue relakan dia pakai celana pendek dan crop top? Tentu tidak, ya kan? Kalau saya takut masuk angin. Memang betul, walaupun dulu saya juga begitu, cuma ya maksud gue, kamu boleh pakai celana pendek, boleh lah pakai baju ini, asal pergi sama gue, sama orang tuanya gitu. Kalau misalkan dia mau ke mall gitu, kayaknya gue masih belum bisa sih, kayak Sendiri gitu, takut gue, maksudnya takutnya tuh mungkin kita dulu juga sering loh di catcalling sama orang, maksudnya dulu ya, waktu kita pada zamannya gitu, kan kita kan apa loh, misalnya gitu, iya kan, bener gak? Ada yang nanya kalau di catcalling harus gimana ya nih pertanyaan. Nah, Kak Risi, tapi kalau kalau ditawan takut memang. ya. Lawan. Jadi ya. Kalau lawan. Iya. Kalau gue lawan. Iya, Apa loh? Gitu. Iya. Tapi Bahkan kalau sekarang kalau bisa videoin aja sekalian, ngomong lagi gitu. Jadi gini, sekarang itu kan orang tuh kan aneh ya. Maksud gue takutnya gini, Toto di saat dilawan, dia melawan, nggak taunya dia bisa melakukan hal yang tidak tidak. gitu loh. Nah, gue sebagai orang tua yang punya anak ABG, gue tuh parnonya di situ. Takutnya orangnya yang kriminal gitu. Kriminal, ntar anak gue diculik. Pokoknya ada lah pikirannya. Karena kan banyak banget sekarang kejadian-kejadian kayak gitu. Anak ABG lah, Takutnya kan emosionalnya mereka belum belum stabil. Takutnya mereka bisa ngomong, ih apaan sih jijik misalnya. Terus orang yang digituin kan marah. Ngomong apa lo jijik sama gue? Jijik. Takut gitu kan. Iya, sebenarnya kalau dulu kan kita kayak jijik sih lo kayak gitu. Mungkin Mungkin itu kayak gap gini ya. Mungkin dulu tuh kita sama orang tua kita tuh se-VOC itu sehingga kita tuh bisa kuat menjalani hidup. Kasarnya gitu ya. Bisa berani gitu sama orang. Apa lo? Bisa gitu. Mental gitu. Nah, gue nggak tahu nih, kayaknya tuh ada gap apa sebutannya gue nggak ngerti. Kita yang jadi orang tua ke anak itu tuh malah jadi kita yang takut. Anak kita gimana. Anak kita gimana, kita yang jadi parno, anak kita tuh gimana. Ya gue nggak ngerti ya, mungkin ini akan menjadi pembahasan lain. Cuma yang inline tadi ya itu ya, si catcalling itu yang dimana itu sesuatu hal yang menurut gue oh ternyata anak umur 14 tahun aja udah 10 atau 11 tahun tuh kali umur segitu aja tuh dia udah mengerti, dia udah di catcalling sama orang. Iya. Nah, catcalling itu sendiri punya, balik lagi, aturan aja punya dua aturan ya, ke laki-lakinya ada aturan, ke perempuan ada aturan. Dampak itu juga selalu dua. Ada dua-duanya ini dampaknya bukan positif ya. Catcalling itu punya dampak satu, bikin orang jadi down, malu sampai down, maksudnya karena ngerasa jadi akhirnya dia jadi tertutup karena dia ngerasa risih, kenapa gue harus di catcalling sama misalnya kayak ya orang asing kayak gitu. Terus yang kedua, bisa bikin dia ngerasa jadi kayak minder. apa ya? Enggak, malah muncul rasa kayak gue kenapa nih? Gue seksi, gue cakep. Tapi gitu. negatif kan, in a negative way. Jadi kayak bikin lo jadi ngerasa kayak malah lo pengen expose something gitu. Karena ada di badan lo. Karena kan orang beda ya. Misalnya kayak yang dia ada anak yang misalnya kurang kayak kasih sayang dari apa, misalnya kayak gitu, jadi dia merasa itu bentuk kasih. Jadi emang bener-bener hati-hati banget. Sekecil apapun bentuk pelecehan seksual itu dampaknya tuh bakalan gede banget gitu. Ada orang yang ngerasa maksudnya cuma dibilang kayak gini, ih kamu cantik banget, saking nggak pernah dibilang cantik sama ibu atau bapaknya. Padahal cantik yang seperti apa? Kalau cantik sudah mengarah kepada hal-hal yang berbau seksual, itu sudah pelecehan seksual. Udah dapat kayak, ih bibir kamu seksi banget, aku tuh kalau ngeliatnya, itu mah udah jelas dong. Karena sudah menjadi imajinasinya itu udah menjadi imajinasinya dia dong. Ih aku tuh ngebayangin kalau rambut kamu, lah ngapain jadi ngebayangin rambut gue, woi gitu kan. Maksudnya itu tuh udah. Dan ajari anak kita, kasih tahu anak kita hal seperti itu sudah masuk ke pelecehan seksual. Jangan pernah percaya pada orang yang seperti itu, karena nah satu lagi, gue dari sekarang tuh sering kayak kasih tau ke anak gue gimana cintanya gue sama dia, kayak gimana namanya perjuangan melahirkan, gimana ayahnya mencintai dia, gimana namanya mencintai dia. Dan setiap hari kita selalu kayak recap hari ini, apa yang bentuknya cinta, apa yang bentuknya dia rasa
itu bukan cinta misalnya kayak gitu, dan kita harus reconfirm gitu kalau itu tuh misalnya nggak maksud kita cinta misalnya kayak gitu, tapi ternyata kamu nggak terima cinta ya misalnya, emang ternyata caranya salah ya kita minta maaf. Kalau caranya kita bener tapi dia belum bisa terima, kita jelaskan gitu. Kenapa gue harus make sure bahwa dia itu merasa apa yang gue sampaikan itu selalu cinta, bukan enggak. Karena satu sisi gue takut ketika dia menemukan hal yang dia pikir itu adalah cinta dari orang yang salah gitu. Kalau anak laki-laki, gue sih mungkin maksudnya kan pasti orang lebih takut laki-laki ke perempuan gitu ya. Kalau ini gue ya laki-laki, maksudnya takut juga sama lawan jenis, tapi takut juga kalau misalnya sesama jenis. Itu sih maksud gue, kan ada yang bisa membuat dia nyaman dari luar, ya gue takut gitu. Apa ya, maksudnya sekecil apapun kemungkinan itu terjadi, ya gue harus membuat dia tidak menemukan kenyamanan atau cinta yang lebih besar daripada di sini gitu. Kayak sama ini sih, kalau mungkin kalau sekarang gue banyak lebih ke apa ya, ajaran agama kali ya. Jadi kayak roots dasar utama tauhid itu tuh emang kayak gue tanemin banget sih ke anak gue. Kayak maksudnya ya kayak poin utamanya adalah gak ada yang lebih besar cintanya di dunia ini sama Allah daripada Allah cinta sama Allah. Kenapa kok Allah, kenapa nggak Muya? Kenapa Muya lebih cinta sama Allah nggak cinta sama abang misalnya kayak gitu? Karena Allah aja udah kasih abang buat Muya, kenapa Allah pilihnya Muya gitu kan? Kenapa Allah nggak pilih ibu yang lain? Karena berarti kan segitunya Allah cinta sama Muya ya. Jadi Muya cinta sama Allah lebih daripada abang. Terus kenapa abang juga harus lebih cinta sama Allah, dan kenapa abang cinta banget sama kenapa Allah cinta banget sama abang? Ya karena kenapa Allah harus pilihin Muya yang jadi ibunya abang, yang udah pasti pilihan Allah itu yang terbaik gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu, dan sampai hari ini kayak ya gue selalu berusaha untuk cerita sama Allah kalau misalnya kamu merasa sesuatu apapun, kayak sesimpel tiap dia ngerasa salah di hati apapun itu, sekecil apapun perasaan rasa salah, kalau emang dia ngerasa itu salah ya udah minta maaf sama Allah. Kayak nginjak semut kadang-kadang dia kayak, Allah abang gak lihat abang minta maaf ya. Iya kan, kamu denger kan? Iya iya kan, yang gak sengaja, ya Allah ayo Muya berdoa minta minta maaf sama Allah. Iya itu bagus loh. iya Tapi tapi kan kita teori sebagai orang tua tuh ada semua, tapi iya intinya kayak kita tuh bisa selamat sampai sekarang juga iya tuh kan pasti ada orang tua. Dan Oh. hal-hal kayak gitu yang aku berusaha juga supaya anakku tuh, kan aku nggak tahu ya umur aku sampai kapan, tapi setidaknya aku cuma bisa kasih tahu dia bahwa ketika aku nggak ada, ayahnya nggak ada, ibuku nggak ada, yang ada ya Allah gitu. Dan ketika maksudnya dia selalu bertanya di mana Allah kan, maksudnya ya itu makanya itu fungsinya kenapa lo belajar 99 nama Asmaul Husna itu. Iya. Bukan untuk lo hafalin sebenarnya, tapi buat lo jelaskan ke dia. Itu ketika lo pengen tahu Allah di mana, Allah tuh kayak gimana, Allah mana, tuh ya itu bacakan 99 Asmaul Husna itu gitu. Saking maha indahnya dia, that's why lo gak bisa lihatnya saking indahnya, dan lo gak bisa gambarkan keindahannya gitu. Saking maha pemurahnya dia, bahkan lo gak minta bernafas pun Allah kasih lo bernafas. Saking lo jadi lo gak minta maaf aja Allah mengampuni gitu dosa, apalagi lo meminta lo melakukan dosa aja lo selalu dimaafin kayak gitu. Jadi semua itu, tapi kalau misalnya nggak ada ke situ, terus kemana nak? Kalau misalnya nggak ada gitu, nggak ada lagi Muya, nggak ada lagi abang, nggak ada lagi Andung, kemana kalau misalnya nggak ke Allah kayak gitu. Dan ya satu-satunya harapan ya kan ke sana. Itu yang emang maksudnya juga yang gue tanemin sih ya, supaya di setiap langkahnya dia mau pergi atau kemanapun ya pasti selalu minta pertolongan Allah gitu. Kalau enggak kan ya mau usaha segimanapun juga gitu, kalaupun terjadi. Dan satu hal, kemarin anakku habis nonton satu video kecelakaan, dan juga dia nonton sama aku video ini. Ayahnya tuh ini pro kontra ya teman-teman, mungkin nggak perlu harus semuanya diikutin, tapi memang ini cara aku, dan nggak semua orang mungkin caranya sama. Ada satu kejadian kecelakaan yang itu memang benar-benar disensor, tapi ya kelihatan jelas lah gitu, maksudnya meninggal sampai tergilas gitu, maksudnya bagian tubuhnya tuh sampai tinggal di ban dan segala macam. Aku tuh ngelihat gitu. Tapi aku sama Azza tuh, aku tahu anakku tuh sama kayak aku tipenya. Jadi
aku tahu bahwa ini tidak melewati batas untuk anakku. Kan buat anak lain mungkin itu bisa melewati batas, tapi buat anakku ini enggak, dan insya Allah tidak akan menjadi trauma. Dan aku juga, maksudnya ketika mau mulai itu ya aku bismillah, aku kasihlah ke abang mau lihat, oke. Abang oke, karena kondisinya kayak gini, abang oke, yakin karena ada gini, iya, ya udah dilihat. Terus dia bilang gini, astagfirullahalazim, dia ngomong gitu kan. Terus dia bilang, ya Allah, kalau Allah sayang sama dia, kenapa Allah kasih dia tabrakan, kenapa Allah ciptakan dia meninggalnya tabrakan? Pasti banyak orang kalau misalnya ngeliat kayak gitu akan berpikir mati, gue jelasin apa kan gitu kan. Tapi pada saat itu ya maksudnya karena gue memang pengen anak gue selalu teruji dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu. Jadi pada saat itu gue juga ya alhamdulillah kita taufik dari Allah juga, mengalir aja perbincangan gue sama dia. Karena supaya abang belajar. Karena setiap orang bisa jadi dia punya takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik, tapi selalu ada hikmah dan kebaikan untuk banyak orang. Bayangin, kamu meninggal dalam keadaan baik, ya alhamdulillah baik untuk kamu. Kamu meninggal dalam keadaan tidak baik, tapi kamu jadi manfaat buat banyak orang. Kita nggak pernah tahu rencana Allah. Dia meninggal dalam keadaan seperti itu, tapi ternyata banyak orang yang jadi berhati-hati nak untuk naik kendaraan. Abang jadi tahu bahwa ternyata kalau kita di jalan kita harus pakai pelindung, bahwa kita harus hati-hati, bahwa kita nggak boleh kayak gini gitu kan. Jadi terus dia mikir, oh iya ya, karena Allah yang tahu kenapa orang baiknya meninggal dalam keadaan itu. Mungkin buat orang lain buruk, belum tentu buat Allah itu buruk, tapi hikmahnya pasti ada. Nah itu yang gue tuh berusaha, anak gue tuh selalu melihat hal apapun, dikatain gambarnya jelek, dikatain apa, gue selalu kasih lihat bahwa mata itu nggak satu. Mata kamu sama mata orang pasti berbeda. Jadi nggak bisa kita bilang kayak kata gue jelek, kata ya enggak, lidah gue sama lidah lo bisa jadi beda gitu. Walaupun ada yang punya rasa mirip-mirip gitu, ada yang punya mata pandangan mirip-mirip gitu, tapi ya itu sih gitu. Nah itu juga salah satu bekal yang gue selalu tiap hari berusaha supaya ya Allah gimana ya besok kalau dia nanya lagi gitu, jawab apa lagi ya kayak gitu. Ya, pokoknya banyak minta pertolongan sama Allah. Iya Gimana pasti lah, jawabnya, gimana itunya. itu harus wajib, kalau enggak ya gimana lah, dunia ini udah kayak gini ya kan. Mungkin dari kayu Mbak apa namanya? Mana? Kenalan dulu kita. Karena Mbak Nisa mungkin ada pengalaman apa kayak dulu waktu zaman muda atau apa misalnya, pernah nggak kena kayak seksual harassment yang dalam bentuk apapun sebenarnya sih, misalnya kayak body shaming tuh sebenarnya juga bisa masuk nggak sih? Body shaming tuh lebih ke shame ya, maksudnya lebih bully ya. bully ya. Bullying kalau itu. Soalnya Aku sih, misalnya dulu eh, coba pernah ada nggak pengalaman gitu Mbak? dulu sih, kalau dari tadi kan yang ceritanya SD ya. Nenong kan Wah. bukan apa, kan yang tadi soal suasana kan di klub lah, terus bajunya Iya. mungkin yang gimana apa menarik. Oh yang berita viral yang satu lagi itu. kan mungkin kan jadi dua-duanya harus jaga nih. Nah kalau dari aku, pengalaman aku adalah waktu pas lagi di orientasi kuliah. Oke. Nah itu kan udah sebuluk-buluknya ya istilahnya ya, udahlah Hmm. capek lah apalah gitu-gitu, namanya juga di ospek gitu kan. Ospek kan ya namanya. Ya dulu ospek. Nah terus Masih di ospek deh. kan Terus gitu tuh waktu itu kondisi lagi di blindfold. Pokoknya kakak-kakak kelas itu pada yang teriak-teriak lah gitu kan. Ikutin depan apa gitu-gitu, terus udah. Terus kita disuruh duduk tuh. Duduk terus disebar gitu kelihatan kan. Kamu sana deh, kamu sana apa gitu-gitu. Nah, ini kan kalau ya buat kita ya udahlah lagi panas, kumel apa, udah nggak mungkin nih, nggak ada menarik-menariknya di gue deh gitu kan. Udah pakai yellow jacket juga, udah pokoknya gombor lagi semuanya. Tiba-tiba pas gitu ada salah satu kakak kelas tuh tiba-tiba cowok kayak bisikin tuh agak geter gue cerita aja dia. Dek, semalam berapa? lah. Itu dari sama nih kasusnya universitas yang sama kan. Oh iya, kamu itu ya. universitasnya ya. Kamu kan lulusan situ Yellow Yellow Jacket. jacket ya. Gue kayak, hah? Bingung kan apaan nih maksudnya? Langsung gue jawab, karena kan kita dengan mental Iya, milenial kita lagi. ini, maksudnya apa kak? Sebutin aja kan langsung jalakin. Hah. Masa nggak tahu sih berapa lah semalam? Hah?
wah itu gue rasanya udah pengen buka blindfold, udah kayak gelut yuk gitu kan, kayak wah ini siapa nih gitu kan. Dan aku udah denger nih suaranya di sebelah kanan kan, itu tangan aku udah ngepel banget, udah kayak gitu mau ngejab gitu kan. Lalu astagfirullahaladzim, ada yang kayak begini ya. Akhirnya aku diem aja, dek kok diem aja, saya nanya nih, udah nanti malam apa gitu-gitu. Wah tuh nggak ngerti kak, saya teriak nih kalau itu, gue langsung gitu. Nah itu mungkin ya kalau misalnya buat kalau kita perempuan tuh, kalau misalnya emang ada lagi di catcalling atau apa, kalau menurut aku sih ya lo teriak aja, ya tolong maling apa, langsung aja kan, maling pasti benar. dia, terserah dia, yang penting apa ajak crowd tuh buat kayak itu. Iya, buat bantuin. Nah aku sih kayak buat tadi ya yang nanya, kalau aku sih ya bismillah lawan aja gitu. Ya itu sih pengalaman aku. Dan itu sama sesama apa cewek sama cowok ya. Tapi kalau yang satu lagi sih, tapi maksudnya bullying ya kalau itu ya. Apa ya? Kalau yang tadi Iya, apa? ya kalau apa body shaming itu bullying. Nah itu aku nggak tahu, tapi itu termasuk body shaming apa enggak. Pokoknya intinya ada kakak kelas juga. Ya itu sama tuh tempat kuliah juga. Tiba-tiba bilang, Dek di sini bukan tempat kuliah sekretaris ya. Langsung, iya tahu kak, gitu kan. Iya jangan pakai rok-rok yang ketat gitu apa gitu. Kak, gitu dia bilang. Ya maksudnya dari dulu kan aku yang mau oversize. Gue juga udah pakai yang Iya, maksudnya bukan brand-brandnya juga udah yang udah ukuran besar. Iya. Gue sampai bilang, kak boleh lihat ukuran rok saya udah XL, saya nggak ada lagi, kalau kakak ada tempat buat saya belanja tolong dikasih tahu. Gue kayak gitu. Iya. Itu kayak jadi kalau ingat itu juga. Nah makanya tadi kalau misalnya buat yang emang kalau cowok kan misalnya mungkin kalau ceweknya apa suasana mendukung lah apalah gitu kan mungkin ya, tapi ini why what gitu, karena suka bikinnya gitu. Jadi makanya tapi ya itu tadi ya, alhamdulillah bisa survive sampai sekarang itu pasti karena doa orang tua. Iya benar sih. Jadi emang mesti aware, didikan orang tua bener banget harus. Tapi itu alhamdulillah yang waktu itu gue inget banget sama bapak gue, pokoknya kalau lo nggak salah apa-apa, lo bener, lo lawan. Tapi orang itu apa ngapa-ngapain lo tuh ya udah lo lawan aja gitu. Jadi makanya itu ya untungnya, tapi waktu itu udah agak menahan ya, kalau nggak bisa jadi kasus juga kali apa gimana gitu. Kayak gitu sih kalau pengalaman aku. Tapi aku lebih melawan ya, sama teriak, udah teriak aja deh, langsung aja teriakin maling gitu. Pasti banyak yang nolong lah tuh gitu. Jadi Kanana mungkin ada Aku pengalaman pribadi pernah atau apa? rame-rame waktu itu lagi pulang dari kampus sama teman-teman aku. Kita tuh naik angkot rame-rame, angkot apa bus ya lupa deh, sama maga begitu deh, rame-rame. Terus ada biasa lah bapak-bapak ngeliatin. Nah aku punya satu temen tuh yang emang dia berani gitu, dan kita semua tuh kayak ih ngapain sih ngeliat-ngeliatin. Jadi sama teman aku dia disamperin malah dideketin, kenapa pak ngeliatin, tapi sambil ngomong itu gede, jadi semua orang tuh jadi ngeliat, dan si bapak itu kan jadi malu sendiri kan. Nah emang ya mungkin nggak tahu dulu kita eranya kayak gitu ya, kalau sama kita sih dulu jadinya digituin ya. Kenapa pak liatin, kenapa pak digituin, jadi kayak tuh orang jadi juga malu sendiri. Gitu. Iya, tapi emang kayaknya mungkin works kali ya kayak gitu ya, kalau ada orang kayak gitu liatin, jangan kita malah tersudut gitu, dia makin kayak makin ngejar. Kan tuh ibaratnya kalau misalnya ketemu tuh dilihat wah kelinci nih, dia makin jadi macan kan, benar nggak? Iya boleh, Iya, boleh benar. boleh ya. Boleh. Tapi kan kalau dilihat dia kayak Untung masih normal, perumpamaan biasanya suka lebih aneh lagi. terus kalau misalnya dia macan terus kita macan lebih, kita harimau kan mungkin dia juga jadi ciut sendiri juga. Cuman mungkin zaman sekarang yang hati-hati karena banyak orang yang sakit, kita mungkin tetap boleh tegas, boleh kayak frontal gitu, kayak ngeliatin nggak sukanya, tapi jangan keluar kata-kata yang tetap menyakitkan. Karena kita juga pernah pengalaman nggak sih, ingat nggak sih? Kita lagi, kau langsung inget ya, kita lagi di mobil nyetir, siapa nyetir lupa deh, pokoknya cewek-cewek, isi pun cewek semuanya, ada mobil cowok nih, terus cowok biasa buka kaca kayak apalah ya, catcalling gitu lah ya, lupa deh atau gimana, terus cantik, nomor telepon dong, Iya, gitu kan dulu tuh biasa. ya, gitu ya. terus kita ada yang menunjukkan jari tengah kayak sat gitu. Nah tuh cowok-cowok malah jadi makin ngejar, ngepepet-pepetin kita gitu. Jadi mungkin kayak mereka kayak
wih songong banget loh gitu, bla bla bla. Wah kita dikejar pepet-pepet, akhirnya kita selamat gimana ya? Pokoknya kita belok ke satu tempat lah. Mm-mm. Jadi kita berhenti Iya. di situ. Dia tuh satu cewek-cewek, satu cowok-cowok, dibukain kaca cewek-cewek, terus kita ada yang Ngelabuin orang nih. ngasih jari tengah, Hmm. wah dipepet di gitu-gituin Iya, gitu. Nah takutnya orang zaman sekarang juga makin lebih Makin gila lebih lagi gila kan. lagi Iya. takutnya Nanti kayak gitu digituin tuh makin khawatirnya. Iya. Apalagi yang waktu itu di Netflix film apa sih yang gara-gara Ini. dia ditolak sama cewek terus akhirnya dia Iya, sekarang udah aneh-aneh. Ya kan? Apa udah banyak kalau di berita. ada Nih, Three Dance juga bilang kalau aku kabur Kak, nggak berani teriak soalnya takut. Iya. Tapi satu sisi aku juga tipe yang melihat situasi dan kondisi. Jadi lihat-lihat orangnya model apa, tempatnya apa sih. Kalau tempatnya emang yang kayak contoh misalnya tempatnya ya komplek aku sendiri yang aku tahu ada satpam apa kayak gitu ya aku teriak aja, atau tetangganya emang tetangga aku gitu. Terus yang kedua ya tempatnya nggak lagi dalam kondisi gelap banget Iya, atau gimana kayak iya, gitu. sih kabur Iya aja. kalau itu memang beneran kabur sih gitu. Tapi lihat situasi kondisi sih gitu. Maksudnya di tempat yang Tahu seperti sih, apa. tahu astagfirullah, Iya. sudah mereka tuh aja Iya gitu. Kayak maksudnya kita lihat situasi tetap kondisi dengan cara lagi mana yang elegan, aku tegas tegas gitu ya. gitu sih. Iya. Heeh. jangan juga kita juga Uh-uh. jadi ikut negatifnya dia. Iya gitu. Cuman ya itu kadang yang ngeri ya itu sih dari yang modelan teman sih yang sekolah, maksudnya kayak emang naksir-naksiran itu lebih ngeri sih. Karena nggak sadar lu kalau itu pelecehan seksual. Lu Iya. pikir itu naksir, padahal itu pelecehan seksual udah gitu. Iya lagi. Itu bener loh, itu bener. Kayak gue baru mikir sekarang dan maaf banget nih manusianya masih ada hidup sekarang ya, masih Kalau kamu kecilin kau. ya kan sebagai saksi ya. Iya. Lo saksi hidup gue. Semoga dia Bulan lalu menontonnya. dua bulan lalu dia masih berusaha. Enak aja lo pikir gue 2 bulan lalu. iya maksudnya sampai hari ini ada, maksud gue lo nggak mikir maksudnya kalau lo tuh maksudnya lo tuh sakit kayak gitu, ngerti gak sih maksudnya? Ada orang gila lah. Ada, maksudnya kayak dia berpikir dia kayak gitu tuh apa, maksudnya kita nggak tahu, maksudnya kalau mungkin ada orang-orang yang ya berpikir dia bisa mengendalikan orang lain gitu ya. Pokoknya hati-hati punya anak perempuan, karena kita nggak tahu orang-orang tujuannya apa. Makanya gue memang juga sama nggak setuju dengan konsep yang namanya pacaran, karena menurut gue pacaran itu sendiri udah pelecehan seksual buat anak gue, apalagi kalau anak gue perempuan. Aduh maaf banget nih anak kita ya bagus-bagus gitu, anak kita bagus-bagus, kita urusin, kita sayang-sayang, dipegang-pegang orang, mohon maaf. Makasih ya tidak no Kayak way masih kayak ya. kalau gue tuh kayak masih apa iya gitu. ntar lagi mau punya KTP nih, KTP gitu. kan jadi gimana gitu kan. Emang berapa? 14 kan 3 tahun Oh. lagi tuh kan masih waktu yang gak berasa Gak gitu. berasa. Iya gitu. Mesti gue iya nih ya. Pergi sendiri. Laki gue baru ketemu sama Kalista kemarin, kita habis main padel kan. Sampai tadi malam gue tidur yang diomongin anak dia, maksudnya dipikirin. Aduh udah gede, aduh dia kemarin aku mau tas sama dia kan, aku mau gini. Dipikirin kata gue gini, kenapa yang aku ngerasa dia, aduh gimana yang ngomongnya, aku aduh nanti dia punya pacar nggak ya gini. Ya elah kata gue, ini anak dia, tapi dia ngikut mikir, maksudnya saking takut, ngerti kan maksudnya? Zaman Gimana sekarang kita segitunya punya banget, rasa, kita punya rasa itu kayak anak kita pasti gue takut nih kalau nanti dia dideketin orang, karena kita tahu bahwa ini kan laki nih ya kan, maksudnya dia nih laki suami gue gitu kan, maksudnya dia mikir gak ada apapun yang keluar dari mulut gue ketika gue memuji perempuan itu bukan dari hasrat gitu kan, ngerti gak sih? Jadi kayak jatuh cinta itu kan sebenarnya hasrat kan, maksudnya iya, jadi iya, tapi kan harus di tempat yang tepat kan gitu, jangan sampai anak kita yang kemakan itu. Iya sih. Tapi ternyata salah, karena kan pasti kita juga pernah jatuh cinta nih semua, tapi pernah patah hati juga kan. lagi kayaknya Iya kan, dan gue kayak ngerasa
harusnya itu nggak usah dilewatin deh, ngapain sih, udah deh main gue ajarin aja, fokus lo cari pasangan yang begini, bener gak? Iya kan, dapet yang begini, udah insya Allah hidup lo selamat. Atau lo yang pilihin Lah emang Biasanya begitu kayak ya, gitu. iya emang maksudnya kan begitu Iya. maunya juga, tapi kan kita makanya gimana Ntar ngejagain ada fase dimana kayak mikir kayak kenapa ini ada ya yang dulu. mau nggak ya sama anak gue. Karena Ada loh, pasti ada. Pasti. bisa diterima nggak ya sama keluarga Iya. mereka. Betul. iya Apalagi bener. kalau modelannya Tuh OTW nih. Iya, OTW. Iya kan bener gak sih? Iya Bisa bener-bener. nggak ya Udah diterima? bukan ya, Iya. mertuanya. Iya. Mertuanya Iya. gimana ya? Apalagi sekarang dengan banyak konten-konten Wah, kayak mertua pusing apa banget. namanya mertua gue mertua sukanya yang ini Iya, atau enggak sekarang kan gini, banyak tuh gini. meme-meme bilang jangan Ah. makan seblak ya, nanti kalau jadi mantu saya jangan kebanyakan makan seblak. Itu kan banyak tuh, dan itu tuh sebenarnya akhirnya buat ibu-ibu yang mempunyai Punya benchmark tuh lebih Seperti tinggi gitu itu. loh. Terus gue tuh kadang mikir nanti kalau anak gue udah gede segala macam bisa nggak dia tuh diterima sama keluarganya, ya keluarga Iya, pasangannya pasangannya. kayak gitu. Nanti dia bisa gimana? Udah ke situ, ngerti nggak sih kayak Benar. Iya, bukan gini lagi ya, mikirnya Maaf bukan nih. kayak gini ya. Dia nanti gedenya cita-citanya jadi apa ya, orang sukses atau apa, bukan gitu lagi malah. Tapi apakah dia bisa diterima oleh si Iya. pasangan, tidak Iya. disakiti? Iya, terus nanti Iya kalau kan? punya anak gimana ya? Iya. Kita bisa jadi maksudnya support system media nggak ya? Iya. gitu. Apakah Kalau dia kita bisa berkeluarga, mendampingi pada saat dia mules-mules dan Iya, lain-lainnya kita bisa gitu jadi kan? tetap jadi pendengarnya dia nggak ya, Tuh. dengan situasi apapun yang dia lagi hadapin. kadang itu sih yang gue Iya. pikirin. Gila Tapi nggak banget. tahu ya orang tua kita tuh dulu kayak gitu juga atau cuma kayak enggak kayak jalanin aja. enggak sebenarnya bukan jalan tapi lebih kayak kita pikirin tapi mungkin lebih ke nggak sekayak kita karena itu balik lagi Nggak udah overthinking. zaman paparan Iya. dan udah beda. Kalau dulu mungkin kayak semoga cita-citanya tercapai, pengen jadi ini sukses Iya. kayak gitu-gitu kan Terus kalau dulu ya. tuh lebih diajarin hal-hal dasarnya. Kalau sekarang kan karena paparan-paparan itu jadi aduh diterima nggak ya. Kalau dulu hal-hal dasarnya Iya. sebagai perempuan nih Iya. rapihin tuh tempat tidur. Iya. Nanti Iya, basic lebih kayak basic gitu. gitu. Belajar Dulu kan masak. patrilineal Iya. banget. Tahu banget kan. Apa tuh Kak baca komennya Belajar Kak? nyuci Betul. nanti gitu. Basic skill. Basic skill. Ada continue, iya. Apa? Oh, Tahu kan ada Anda? ada yang kedetek tidak ya. Oke. Enggak. Mungkin Gue apa jadi kali kayak dia duyung nih nggak- Aku duduknya. juga kan gini Kak, udah Oke, dapat. Oke. nah, Lihat aja lanjut emang. ya. Nah, mungkin ini udah closing kali ya karena Iya. udah deket. Jadi maksudnya poin-poin tadi penting banget. Jadi kita harus bekalin anak-anak kita ya, karena balik lagi nggak, pelecehan seksual itu bukan hanya tentang anak kita dibilang apa, tapi itu mendekati hubungan yang mengarah kepada apa ya, antar sesama jenis atau lawan jenis tapi mengarah kepada seksual, itu perlu diperiksa karena bisa jadi itu ada indikasi pelecehan seksual di dalamnya, kayak gitu, bullying juga. Jadi harus hati-hati banget, dan kita sebagai orang tua yang harus bisa memproteksi anak-anak kita. Dan buat kita para perempuan ya, proteksi diri kita juga. Kita juga udah tahu gitu, memposisikan diri kita sebagai perempuan tuh harus gimana sih untuk menjaga diri kita gitu ya. Yang paling penting tetap berpegang teguh kepada keimanan, bertauhid kepada Allah, itu udah nomor satu ya gitu. Pertolongan Allah. Terus minta pertolongan Allah terus closing lagi ini juga mungkin apa ya, seperti biasa kalau di Kuat Bloom kita selalu ada refleksi gitu ya. Nah, Enggak udah pada nyender. iya, ya. seperti biasa selalu ada refleksi. Semoga kita tidak hanya jadi perempuan yang kuat, tapi juga jadi perempuan yang selalu saling menjaga. That's why Quiet Bloom tuh pengen ada jadi support systemnya buat para perempuan. Iya. Apapun yang terjadi sama diri kita, setuju Kak? Iya, Kakak, makasih. Jadi apapun yang terjadi sama kita, itu pasti ngebentuk kita hari ini. Tapi kalau itu ada hal-hal yang buruk di dalamnya, kita juga harus bisa memaafkan keadaan itu, dan kita juga harus tetap bisa bangkit kayak gitu, dan tetap bisa melihat sisi positif dari setiap hal yang pernah kita lalui. Terus kemudian ya pasti kita nggak pernah sendirian, karena pasti ada orang-orang yang sayang sama kita, itu udah pasti. Cuman kadang ketika kita lagi diuji tuh kita kadang nggak ngelihat itu gitu, karena memang kita dipenuhi dengan kekalutan
ketakutan atau rasa sedih yang terlalu dalam. Jadi mungkin kita butuh rehat sejenak, bisa datang tuh kalau sekarang ke acara-acaranya Quiet Bloom, insya Allah nanti ada banyak. Bisa gitu. itu juga DM di bio. Iya, bisa DM ke bio kita. Yes, Girl girl. support girls. Girl support Yeah. girl. Terus Mm-mm. satu lagi, kalau misalnya memang kita alhamdulillah misalnya kita hidupnya aman-aman aja, semoga kita juga bisa jadi alasan orang lain ngerasa aman. Maksudnya kita bisa juga menjadi rumah yang aman juga buat orang lain, buat teman-teman kita, buat keluarga kita, dan bisa jadi support system buat yang lain juga. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Ada lagi nggak yang lain? Sudah dari aku. Ya, Terima kasih terima yang sudah kasih banyak watching. semuanya. Udah Thank you watching. for watching. Sampai Insya Allah kita ketemu lagi ya. nanti di live selanjutnya. Live selanjutnya. Assalamualaikum terus. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jatuh cinta. Thank you guys. Berjuta rasanya. Bye bye. Jatuh cinta Memang Memang manis. Ya Allah. Apa